Hello, selamat datang di channel RA. Di video pertama ini saya akan membahas alur cerita film yang berjudul Ninja Assassin 2009. Film ini berkisah tentang seorang anak kecil yang dilatih untuk menjadi pembunuh yang mematikan. Ketika sudah besar, ia meninggalkan klan Ozunu yang membesarkannya itu dan berusaha membalaskan dendam atas pembunuhan kejam mereka. Bekerja sama dengan Europol Mika, Raizo terus membantai musuh-musuhnya sampai beringsut ke reuni berdarah. Bagaimana kisahnya? Langsung saja kita ke alur ceritanya. Di sebuah bar, terlihat seorang yakuza sedang mentato punggungnya. Lalu, tidak sengaja master tato itu melakukan kesalahan dan membuat yakuza itu marah. Kemudian, sang master menjelaskan bahwa jika jarum dan kulit terjadi konflik, maka suatu pertanda orang itu berada di jalan yang salah. Kemudian, terlihat anak buah dari yakuza tadi membawa sebuah surat, dan ketika dibuka, isinya adalah tumpukan pasir hitam. Sang master menjelaskan bahwa dulunya juga ada sekelompok orang menerima surat yang berisi pasir hitam di tempat ini. Lalu mereka semua terbunuh. Beruntung dirinya saat itu memiliki jantung yang terletak di sebelah kanan. Dan ninja itu menusuknya di dada sebelah kiri dan dia pun terselamatkan. Mendengar perkataan sang master, para anggota yakuza malah tertawa dan tidak mempercayainya. Tiba-tiba, sabetan pisau ninja memotong kepala seorang yakuza dan sontak hal itu membuat semua orang kaget dan ketakutan. Satu persatu orang-orang di bar itu dibunuh secara brutal oleh sang ninja. Ketika ketua yakuza itu terpojok dan bernegosiasi dengan ninja tadi, dia pun dibunuh. Kemudian sang master pun pada akhirnya juga ikut terbunuh. Inilah Ninja Assassin. Adegan berpindah ke sebuah gedung di Berlin. Terlihat seorang detektif wanita melaporkan sebuah kasus yang telah ia selidiki. Dan detektif itu menjelaskan bahwa kasus yang ia tangani memiliki kesamaan dalam hal 100 kilo emas yang ditransfer Shigeaki kepada klan Ozunu. Namun atasannya tidak percaya dengan keberadaan klan Ozunu yang sampai sekarang masih dianggap mitos. Kemudian, di sebuah tempat laundry, terlihat Raizo, sang ninja, sedang mencuci pakaiannya. Lalu, seorang wanita memanggil dan meminta bantuan padanya. Raizo mengetahui wanita itu adalah seorang ninja. Wanita tersebut langsung menyerang Raizo, tapi dengan mudahnya Raizo mengalahkannya dan membunuhnya di dalam mesin cuci. Sepulangnya dari laundry, Raizo datang ke tempat penginapannya. Di sana terdapat banyak sekali persenjataan ninja. Dan seketika Raizo teringat masa kecilnya. Saat bersama klan Ozunu, dia dilatih keras untuk menjadi ninja sejati. Lalu ketika Raizo makan, ia teringat bahwa rasa lapar dan haus adalah bagian dari dirinya. Kemudian, pemimpin Ozunu memperlihatkan kekuatan milik klan Ozunu. This is a Ozunu clan. Selesai makan, bukannya duduk sejenak, Raizo langsung berlatih push up di atas tumpukan paku tajam dengan mudahnya. Kembali ke masa kecil Raizo yang sedang dilatih oleh pemimpin Ozunu untuk berjalan tanpa menimbulkan suara. Ketika Raizo melakukan kesalahan, kakinya langsung dicambuk sampai berdarah-darah. Beruntung ada Kiriko mengobati luka kakinya di saat dia tidak bisa tidur karena menahan rasa sakit tersebut. Kembali ke detektif Mika, ia sedang menyelidiki kasus terbunuhnya Alexi, suami dari wanita yang sedang ia tanyai. Kemudian Mika diberikan barang peninggalan Alexi oleh istrinya. Setelah melihat-lihat isi dari kotak itu, terdapat sebuah kaset rekaman CCTV di rumah mendiang Alexi, dan terlihatlah wajah tampan dari seorang ninja, yaitu Raizo.
Scene berpindah ketika Raizo berjalan-jalan di luar. Saat itu ia berada di tepi jalan dan melihat ke arah penutup jalan yang berbunyi karena kendaraan yang lewat. Raizo kembali mengingat masa lalunya bersama pujaan hatinya yaitu Kiriko. Saat itu, Raizo melihat Kiriko memotong salah satu akar bunga dari taman klan Ozunu, yang mana hal itu sudah melanggar peraturan di sana. Raizo memperingatkan Kiriko untuk tidak melakukan hal tersebut. Namun, karena sifat Kiriko yang egois, ia malah tidak mendengarkan Raizo. Lalu, Kiriko berkata kepada Raizo bahwa pohon tahu jalan mana yang dibutuhkannya untuk tumbuh, dan pohon memiliki jantung sama seperti manusia. Raizo tidak percaya kalau pohon memiliki jantung. Kemudian Raizo juga berkata bahwa ia tidak memiliki jantung. Kiriko mencoba mendengarkan detak jantung dari Raizo. Begitupun dengan Raizo mencoba mendengarkan detak jantung dari Kiriko. Pesan tersirat dari Kiriko di sini yaitu bahwa ia sudah tidak nyaman lagi di klan Ozunu dan ingin mencari kebebasan di luar sana, sama seperti pohon yang tahu jalan mana yang dibutuhkannya untuk tumbuh. Kemudian terlihat Raizo dan teman satu klannya sedang dilatih oleh pemimpin Ozunu. Karena Raizo adalah murid terbaik di sana, Ozunu menutup mata Raizo dengan kain dan menyuruhnya bertarung. Berkat kerja keras dan keyakinan yang tinggi, Raizo pun berhasil menang. Kemudian Kiriko juga tersenyum melihat Raizo menang di pertandingan itu. Keesokan paginya, terlihat Kiriko telah berhasil menjatuhkan lawannya di latihan itu. Lalu pemimpin Ozunu menyuruh Kiriko untuk segera membunuh lawannya, karena itulah jalan ninja dari klan Ozunu. Karena Kiriko adalah seorang wanita yang memiliki hati selembut sutra, ia pun tidak berani melakukannya. Pemimpin Ozunu langsung marah dan menyayat pipi manis Kiriko itu. Kemudian Raizo pergi keluar saat jam tidur, tidak lain karena Kiriko sedang dikurung di luar oleh Ozunu. Raizo membawakan sebatang pipet dan air dan langsung meniupkan air ke mulut Kiriko yang sedang sekarat itu. Lalu Raizo bertanya kepada Kiriko kenapa ia melakukan hal tersebut. Lalu Kiriko hanya bisa terdiam. Di malam berikutnya, Raizo telah menyadari bahwa Kiriko kabur dari tempat tidurnya. Raizo langsung berlari keluar untuk mengejar Kiriko. Saat bertemu dengan Kiriko, Raizo berusaha membujuknya untuk tetap tinggal bersamanya. Namun, Kiriko dengan tekad yang kuat sudah sejak awal ingin kabur dari klan Ozunu dan ingin mencari aura kebebasan di luar sana. Kemudian, Kiriko memberi kecupan terakhir kepada Raizo untuk salam perpisahannya dengan Raizo. Dan Kiriko pun pergi. Scene berpindah ke sebuah gedung, di mana terlihat detektif Mika sedang memeriksa keadaan di gedung itu. Dan tiba-tiba ia melihat surat yang isinya adalah tumpukan pasir hitam. Seperti yang kita ketahui sejak awal bahwa ketika seseorang menerima surat yang isinya adalah pasir hitam, ia pasti akan mengalami kematian. Kemudian dari belakang muncul sosok bayangan ninja yang akan menyerang Mika. Beruntungnya ada ninja lain di sana dan menolong detektif Mika dari kematiannya. Dua orang ninja itu saling bertarung mengeluarkan jurus-jurus andalannya. Dan pertarungan kedua ninja itu dimenangkan oleh Raizo, sang penyelamat Mika. Kepergian Kiriko tidak begitu mulus. Dia berhasil ditangkap oleh anggota klan Ozunu dan diadili sesuai peraturan, yaitu siapapun yang mencoba kabur dari klan Ozunu maka ia akan dibunuh. Pembunuhan Kiriko disaksikan langsung oleh Raizo di depan matanya. Sungguh menyedihkan. Kembali ke masa lampau di mana Raizo sedang menjalankan tugas dari Ozunu, yaitu mengambil sebuah jam mewah pada orang yang jauh lebih besar darinya. Awalnya Raizo hampir kalah darinya, namun keadaan berhasil berbalik dan Raizo pun berhasil membunuh dan membawa jam tersebut. Berpindah ke sebuah atap gedung,
terlihat Raizo bertemu dengan Ozunu dan akan memberikan jam yang ia ambil tadi. Namun, Ozunu menolaknya dan menyuruh Raizo untuk menyimpannya. Pada adegan ini, Ozunu terlihat bangga sekali kepada Raizo, dan saat ujian terakhirnya, Ozunu membawa seorang wanita ke hadapan Raizo untuk ia bunuh di hadapan Ozunu. Namun, Raizo teringat Kiriko saat itu yang terbunuh karena ulah dari Ozunu itu sendiri. Dengan emosinya, Raizo menembus wajah dari Ozunu. Dan Ozunu langsung memerintahkan anggota klannya untuk langsung menyerang Raizo beramai-ramai. Mulai dari situ, sangat terlihat bahwa Raizo sangat membenci Ozunu ayah angkatnya sendiri. Dan pada akhirnya, dengan lemparan pisau ninja yang banyak ke arahnya, Raizo pun terjatuh dari atas sampai ke laut. Adegan berpindah ke masa sekarang, di mana Raizo telah berhasil dibawa oleh detektif Mika. Mereka berbincang-bincang di mobil sembari Raizo bercerita asal-usulnya dan kenapa dia berada di Berlin. Semua itu dia lakukan karena kabur dari Ozunu dan ingin membunuh Ozunu itu sendiri. Tapi dia perlu bantuan Mika untuk melakukannya, dan Mika pun menyanggupinya. Adegan berlanjut saat Mika ditelepon oleh atasannya. Dan Mika berkata bahwa dia telah membawa seorang ninja. Dan dia adalah orang yang baik. Namun, atasan Mika itu langsung menyuruh Mika untuk bertemu dengannya bersamaan dengan membawa ninja tersebut. Saat Mika bertemu dengan atasannya bersamaan dengan membawa Raizo, Raizo telah menyadari bahwa ada sekelompok orang yang mengepungnya. Dan benar saja, Raizo langsung ditangkap oleh sekelompok tentara, yaitu suruhan dari atasan Mika itu sendiri. Ketika Raizo disekap, ia dijaga ketat oleh para militer di sana. Raizo pun berkata kepada mereka, dan benar saja, sekelompok ninja menyerang anggota militer dan menghabisi semuanya. Para ninja itu hanya menginginkan Raizo untuk mereka tangkap. Namun, karena Raizo adalah salah satu yang terbaik dari mereka, ia pun berhasil menahan serangan dari saudara-saudaranya itu. Karena para ninja begitu banyak, Raizo pun tak sanggup melawannya dan berusaha melarikan diri dari mereka. Ketika Raizo hampir tertangkap oleh Takeshi, musuh bebuyutan Raizo sewaktu di klan Ozunu, Mika pun datang dan menabrak Takeshi. Dan Raizo pun berhasil diselamatkan. Sepulangnya dari pertarungan tadi, Mika membawa Raizo ke rumahnya untuk mengobati luka-lukanya. Mika merawat Raizo dengan sepenuh hati. Saat Mika di luar, Raizo terbaring di tempat tidurnya seorang diri, dan Takeshi beserta rombongannya datang kepada Raizo untuk membawanya ke hadapan Ozunu, dan Raizo pun dibawa. Sesampainya di klan, Takeshi dan anak buahnya membawa Raizo ke hadapan pemimpin Ozunu. Raizo disekap di depan para anggota klan di sana. Ozunu dengan rasa kecewanya kepada Raizo langsung menusuk perut Raizo dengan tangannya yang membuat Raizo sangat kesakitan. Get blood. Namun, suasana seketika berubah ketika Mika dan anggota militer berhasil menemukan markas Ozunu. Para tentara tersebut berhasil membunuh setengah dari ninja itu dan setengahnya lagi berhasil kabur. Dan Mika berhasil melepaskan Raizo dari ikatannya. Ketika orang-orang sibuk bertarung di luar, Raizo telah menanti Takeshi di dalam untuk bertarung 1 versus 1. Namun, karena Takeshi noob player, dia membawa temannya yang lain untuk bertarung melawan Raizo. Do you remember the sound she made? Tiba saatnya Raizo berhadapan dengan sang Ozunu.
Mulanya, Raizo kewalahan melawan Ozuno. Dan ketika Raizo terpojok, Mika pun datang untuk membantunya. Ketika Mika ingin menembak Ozuno, ia pun menghilang dengan menggunakan jurus bayangan, sampai akhirnya dada sebelah kiri Mika ditusuk oleh Ozuno. Raizo yang tengah sekarat tak terima Mika diperlakukan seperti itu. Raizo pun mengeluarkan jurus 1000 bayangan yang membuat sang Ozuno sendiri mati di tangannya. Setelah berhasil membunuh Ozuno, Raizo membawa Mika keluar dan dia mengatakan bahwa Mika istimewa. Dia memiliki jantung di sebelah kanan dadanya, sama seperti Master Tato di awal scene tadi. Adegan terakhir terlihat Raizo pergi ke atas tembok yang dipanjat Kiriko dahulunya. Dan Raizo sekarang merasakan apa yang dikatakan Kiriko dahulunya, yaitu aura kebebasan. Dan film pun selesai. Pesan yang bisa kita ambil pada film ini, bekerja keraslah untuk mencapai sebuah kesuksesan. Dan ketika berada di bawah, jangan sampai diinjak oleh yang di atas. Intinya, pertahankan harga diri, fokus ke satu hal, dan raih masa depan. Sekian video dari saya, lebih kurang banyak maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.